Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika, melanjutkan pembelajaran yang kemarin tentang operasi hitung campuran, bilangan cacah, pecahan, dan desimal. Tujuan pembelajaran kali ini adalah Pak Guru harap kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan desimal. Anak-anakku yang berbahagia, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, operasi hitung campuran bilangan cacah, pecahan, dan desimal itu apa sih? Ya, kita tahu bahwa operasi ini adalah kegiatan atau tindakan menghitung, menambah, mengurang, mengali, dan membagi dalam satu kombinasi yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan desimal. Anak-anakku yang berbahagia, kita tahu bahwa dalam operasi hitung, kita harus mengikuti kaidah atau aturan dalam operasi hitung campuran. Masih ingat aturan yang pertama? Aturan yang pertama adalah operasi hitung dalam tanda kurung dikerjakan lebih dulu. Yang kedua, perkalian dan pembagian didahulukan daripada penjumlahan dan pengurangan. Yang ketiga, perkalian dan pembagian dikerjakan berurut mulai dari depan. Yang keempat, penjumlahan dan pengurangan dikerjakan berurut dari depan. Anak-anakku, Pak Guru contohkan. Ya, Pak Guru punya operasi hitung campuran, bilangan cacah, pecahan, dan desimal. Aturan yang pertama, operasi di dalam kurung dikerjakan lebih dahulu. Berarti di sini 2 ditambah 1/4 sama dengan 2 1/4. 2 1/4 kemudian dikalikan 3,4. Kalian sudah belajar perkalian, bilangan cacah, bilangan desimal, dan pecahan. Jadi 2 1/4 kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 9/4 dikali 3,4, kita mengikuti pola pecahan saja menjadi 34/10. Kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 9 dikali 34 sama dengan 306. Ya. 306/40. Nah, kita sederhanakan sama dengan 7/26/40. Itu adalah contoh soal yang ada tanda kurungnya. Bagaimana kalau kurungnya Pak Guru buang, tetapi dengan angka yang sama, dengan bilangan yang sama, 2 ditambah 1/4 dikali 3,4. Berarti kita mengikuti kaidah yang kedua. Operasi perkalian dan pembagian didahulukan daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Berarti di sini 2 tetap kita tulis, 2 ditambah 1/4 dikali 34/10. Ingat, operasi perkalian dikerjakan dahulu. Berarti 2 ditulis lagi. 1 kali 34 berapa? 34. 4 kali 10, 40. Jadi 2 ditambah 34/40 sama dengan 2 34/40. Begitulah anak-anakku, perbedaannya ketika dalam kurung dan tidak dikurung itu hasilnya akan berbeda. Makanya kalian harus hati-hati. Pak Guru lanjutkan. Nah, ini ada contoh kasus yang mengikuti kaidah, yang cara mengerjakannya mengikuti aturan. Pak Guru punya kasus 5 ditambah 0,6 dibagi 3/5. Nah,
Kalau kita mengikuti kaidah operasi hitung campuran, yang dikerjakan dulu adalah yang pembagian. Berarti 5 kita tetap tulis ditambah 0,6. 6 per 10 dibagi 3 per 5. Nah, berarti kita fokus ke pembagiannya. 5 ditambah 6 dibagi 3 berapa? 2. 10 dibagi 5 berapa? 2. Pembilang dibagi pembilang, penyebut dibagi penyebut. 5 ditambah 2 per 2, artinya 5 ditambah 1, jadi 6. Nah, ini adalah contoh kalau kita mengerjakan mengikuti kaidah operasi hitung campuran. Bagaimana Pak kalau soalnya sama tetapi tidak mengikuti kaidah, apakah hasilnya sama atau beda? Kita lihat, soalnya Pak Guru tulis lagi, sama. Tetapi kalau kita tidak mengikuti kaidah, berarti 5 ditambah 0,6 dulu yang dikerjakan, berarti 5,6 dibagi 3 per 5. Nah, berapa hasilnya? Berarti 56 per 10 dibagi 3 per 5. Nah, untuk menyelesaikan ini, berarti di belakang tanda bagi kita balik. Nah, kalian sudah belajar ini dulu di kelas 5. 56 per 10 dikali pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. 5 per 3. Berapa hasilnya? Berarti 280 per 30. Kita bagi 10, coret nolnya atas. Kita coret nolnya bawah, berarti 28 per 3 sama dengan 9, 1 per 3. Nah, ternyata hasilnya berbeda. Ketika kita mengikuti kaidah dan tidak mengikuti, hasilnya akan jauh berbeda. Lebih mudah ketika kita mengikuti kaidah. Padahal dalam operasi hitung campuran biasanya terjadi soal yang menjebak. Ada pilihan ganda yang betul, ada pilihan yang lain mengecoh. Kalian harus hati-hati. Pak, bagaimana dengan kasus yang soal cerita? Nah, Pak Guru contohkan. Nih, Naila memiliki 2,38 kg apel dan 31 per 5 anggur. Kemudian Naila membagi kepada Wardiman dan Ferry. Berapa kilogram buah yang didapat Wardiman dan Ferry? Nah, ingat, ini soal cerita. Kalian harus pahami kalimat demi kalimat. Yang diketahui apa? Total buah Naila berapa? Apelnya 2,38 ditambah anggurnya 31 per 5. Kita jumlahkan saja. Berarti kita mengikuti kaidah yang desimal. Berarti 31 per 5 kita ubah ke pecahan desimal. 1 per 5 sama dengan, nah, 3-nya tetap kita tulis karena 31 per 5 itu sebenarnya 3 ditambah 1 per 5. 1 dibagi 5. Oh, tidak bisa. Pak Guru kasih 0. Kalau di sini kasih 0, di sini kasih koma. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. 10 dibagi 5 berapa? 2. Jadi 31 per 5 sama dengan 3,2 dalam bentuk desimal. Kita lanjutkan, 2,38 ditambah 3,2 atau 3,20 menyesuaikan angka yang lain. Yang lain 2 angka di belakang, nah, kita menyesuaikan 3,2 jadi 3,20. Sama dengan berapa? 5,58. Nah, ditanyakan apa? Buah yang diterima dua temannya, Ferry dan Wardiman, masing-masing berapa? Kita kerjakan. Penyelesaiannya adalah 5,58 dari jumlah totalnya dibagi 2 orang. Jadi 2,29. Jadi buah yang diterima Wardiman dan Ferry masing-masing adalah 2,29 kg. Itu cara menyelesaikan soal cerita. Berbeda dengan menyelesaikan kasus soal yang biasa. Jadi kalimat soalnya bagaimana kalau kita tuliskan? Nah, berarti
2,38 ditambah 31/5 dikurung. Kalau melihat kalimat soal cerita ini baru dibagi 2. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Apa kesimpulannya hari ini? Hari ini kesimpulannya adalah menyelesaikan operasi hitung campuran harus mengikuti kaidah operasi hitung campuran. Kemudian apa? Kasus pada soal langsung, cara menyelesaikannya berbeda dengan kasus pada soal cerita. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Mungkin itu yang Pak Guru sampaikan hari ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.